Setelah hampir 25 tahun kita menjalani reformasi, mungkin sudah saatnya untuk melakukan evaluasi. Apakah ada cita-cita reformasi yang bisa terwujud? Apakah pembangunan ekonomi Indonesia sudah ada di rel yang benar? Berikut ini analisis dari Adrian Panggabean, ekonom senior, praktisi keuangan dan investasi. Pak, ngomongin tentang ekonomi pasca reformasi di Indonesia. Pada saat reformasi, kebetulan saya waktu itu udah kerja sih, Pak. Jadi udah sadar kita punya cita-cita bahwa dengan reformasi perekonomian dan struktur KKN dulu sempat ramai juga ya KKN bahwa itu akan hilang dari Indonesia, ternyata malah tambah gede gitu kan ya. Kalau Bapak ngelihat secara struktur perekonomian di Indonesia ini pasca reformasi itu seperti apa sih? Kalau saya lihat ya, selama 24 tahun terakhir sulit untuk mengatakan bahwa reformasi adalah cerita sukses. Kalau cerita sukses di benchmark dengan bahwa kita punya hak bicara, kebebasan berbicara, betul. Saya kira itu betul. Tapi kalau kita benchmark dengan slogan reformasi, yaitu KKN, saya rasa KKN ini kita cerita gagal. Karena korupsi, kolusi, dan nepotisme makin membesar. Ini makin membesar. Orang akan bertanya, buktinya mana? Ya, mungkin itu buat saya ini pertanyaan retoris. Karena kita sudah tahu sama tahu bahwa KKN itu semakin besar. Janganlah kita berusaha untuk menipu diri sendiri dengan bertanya hal-hal yang seperti itu. Sudah jelas. Sudah jelas begitu ya. Kalau kita bertanya bahwa kita menjadi negara yang disegani, saya kira negara yang disegani kita perlu punya beberapa tolok ukur. Tolok ukur yang paling sederhana, ya, itu adalah kualitas dari paspor kita. Kalau zaman dulu kita sulit pergi ke luar negeri karena paspor kita hijau, maka zaman sekarang kita sama sulitnya pergi ke luar negeri karena paspor kita hijau. Belum ada tambahan ya, Pak ya? Iya. Cuma 1-2 lah paling ya. Kelihatannya sih ya, memang kita kualitas keseganan masyarakat internasional terhadap kita sih bisa direfleksikan dari kualitas paspor kita. Ada sih penerbitan yang mengatakan ada yang menerbitkan ranking prestise paspor ya. Ya, prestise paspor kita mungkin di bawah ya. Begitu ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang ekonomi, situasi kita sebetulnya justru lebih buruk ya. Nomor satu, kalau kita lihat dari sudut pandang kemampuan APBN mengelola, membiayai dirinya sendiri, tax ratio tidak berubah. Zaman Orde Baru dan zaman Orde Reformasi sama saja. Around 11% of GDP. Sama saja. Kita pernah naik sebentar, 1 tahun, ke arah 14%. Habis itu turun lagi. Sekarang pernah turun ke 8%, naik lagi sedikit. Tapi kalau di average, sama saja. Kalau kita lihat, dulu kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan teknologi. Sekarang kemampuan teknologi kita runtuh. Kalau dulu kita tergantung kepada barang-barang input dari impor, kita masih. Kalau dulu kita sangat kronis tergantung kepada pinjaman luar negeri dan utang luar negeri, sekarang malah lebih buruk. Pinjaman luar negeri udah nggak ada, Pak? Nggak, maksudnya udah berkurang kan? Ya, tapi intinya kan utang ya. Jadi kan sebetulnya utang ini kan ya mungkin rumusnya beginilah. Kalau kita ada defisit, kita utang. Kalau dulu kan memang kita tidak punya pasar obligasi. Tapi kan sejak reformasi kan kita punya. Tapi kan kalau dulu 100% utang luar negeri, sekarang 80% obligasi dalam negeri, 20% sisanya utang, kan gitu kan. Tapi ya, yang beli kan nggak tahu ya. Tapi jumlah utangnya ya sama saja. Dan yang beli kan ya luar negeri juga gitu pada akhirnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sudut produktivitas, produktivitas itu turun loh kita.
dibanding Orde Baru ya, turun. Total factor productivity secara ekonomi, labor productivity, maupun agriculture productivity. Turun. Kalau kita bicara soal industrialisasi, dulu kita melakukan reindustrialisasi. Pasca reformasi terjadi deindustrialisasi. Banyak yang kolaps. Kalau kita lihat pengentasan kemiskinan, kita jangan lihat rasionya. Rasio memang turun, hampir kurang lebih 9-10% dari total penduduk. Tapi jumlah orangnya? Tapi jumlah orangnya banyak. Zaman Orde Baru, tahun 70, jumlah orang miskin di Indonesia sekitar 60 juta. Lalu kemudian Orde Baru runtuh, itu jumlah orang miskin sekitar 38 juta. 35 juta. Jadi ada 25 juta orang yang diangkat dari kemiskinan. 60 dikurang 35. Tahun 99, angka kita ya sekitar 35 juta. Sekarang angka jumlah orang miskin sekitar 25 juta. 10 juta yang hilang. Jadi kalau dulu Orde Baru yang hilang adalah 25 juta, 24 juta, sekarang cuma mungkin 10 sampai 12 juta selama 24 tahun. Jadi jumlah orang yang diangkat dari kemiskinan, ya sebetulnya track record Orde Baru lebih baik. Inequality. Ya memang kalau dulu Gini koefisien kita rendah, tapi itu debatable. Ada pemerataan kemiskinan kan dulu kan, memang miskin semua. Tapi sekarang Gini koefisien naik. Tapi kita jangan lihat dari Gini koefisien saja. Kita lihat berapa persen dari total output yang dikendalikan oleh 1% penduduk. Inequality kita luar biasa buruknya. Dan baik secara teori maupun empiris, salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan sulit turun adalah tingkat inequality. Jadi inequality tidak diselesaikan sehingga menyebabkan kemiskinan sulit turun. Jadi jangan dilihat Gini doang ya? Jangan hanya lihat Gini saja, tapi lihat beberapa metrik-metrik lainnya. Oke. Keseimbangan antar daerah. Oh, oke. Dulu keseimbangan antar daerah jomplang. Kira-kira 2/3 dikuasai oleh Jawa Sumatera, sisanya adalah sisanya. Sekarang kira-kira 60% Jawa Sumatera. Sisanya 40%. Oke. Jadi dalam 24 tahun, nggak beda jauh. Walaupun sudah ada desentralisasi. Ya. Kalaupun kita hitung berdasarkan rate of convergence atau laju konvergensi, tidak ada perubahan. Pada saat Orde Baru maupun reformasi. Jadi ini ada yang keliru menurut saya. Pak, ini bukan bilang bahwa kita mungkin lebih baik jadi Orde Baru gitu, Pak. Bukan kan? Mungkin kalau kita bilang bahwa Orde Baru lebih baik, ya nggak bisa juga ya. Yang pasti kita bilang reformasi gagal. Okay. Kalau pertanyaannya gagal, kenapa? Ya, kalau saya mengacu kepada teori dan praktek empiris di banyak negara, kalau saya baca, sumbernya ada 3. Kenapa gagal? Nomor 1, aturan main kita ternyata keliru. Mungkin amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang 4 kali itu menyebabkan keliru semuanya. Semuanya nih keliru. Semuanya, karena kan akibat dari konstitusi kan turunannya kan undang-undang dan peraturan menteri dan sebagainya. Mungkin di situ keliru. Tapi ini kan udah makro ya. Yeah. Kita harus berani untuk bertanya kepada diri sendiri, apa ya benar ini salah. Karena suaranya sekarang suara sudah banyak. Mulai ribut bahwa ternyata amandemen itu keliru. Ya. Tapi nomor 2, kemungkinannya adalah ya bahwa cara governance-nya salah. Misalnya sistem ketatanegaraan kita keliru. Yang mana nih, Pak? Ya mungkin dari bahwa kita kita misalnya tidak punya komisaris, misalnya tidak ada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ya. Hilang karena dengan amandemen ini ya. Atau yang ketiga, ya mungkin strateginya aja tidak ada. Nah, kemudian ada yang bilang bahwa, loh pertumbuhan kita kan mencapai $1 triliun ekonomi loh. Bagaimana mungkin strategi buruk?
kan pertanyaannya adalah, kalau kita pakai rule of 72, 72 dibagi 5, itu berapa? 15. More or less. Dalam 15 tahun, maka output kita double. Jadi kalau dulu tuh 500 miliar dolar, sekarang 1 triliun dolar. It's just a rule of statistics kan begitu. Tapi apakah kita sebetulnya layak punya pertumbuhan 5%? Pada saat negara-negara lain bisa tumbuh 10%, 8%, 7%. China misalnya. Dicari peer-nya juga ya? Ya, kita harus cari peer. Apakah layak kita tumbuh 5% relatif terhadap potensi kita? Kalau kita bandingkan dengan peer atau kita bandingkan dengan potensi, ya sebetulnya kita nggak layak pertumbuhan 5%. Mestinya jauh lebih tinggi. Ya. Faktanya adalah, kalau dibandingkan dengan periode Orde Baru, dulu awal-awal Orde Baru, potensial growth rate kita tuh sekitar 8%. Actualnya 7. Kemudian turun 7, potensialnya actualnya 6. Sekarang, potensial growth rate kita cuma 6. Realitanya cuma 5 selama 20 tahun terakhir. Kedepannya, kalau kita lihat statistik dan melakukan analisa data, kedepannya pertumbuhan kita tuh mungkin cuma 4%. Karena potensial growth rate kita sudah turun. Bukankah ini suatu hal yang sangat ironis di tengah-tengah slogan bahwa kita punya demographic bonus? Padahal demographic bonus mengindikasikan kita seharusnya pertumbuhan ekonominya tidak usah bergantung lagi kepada input. Hanya bergantung pada produktivitas saja kita sudah loncat. Tapi kan ternyata tidak. Produktivitas tidak menyumbang apa-apa. Nah, ini sebetulnya adalah satu hal yang harus kita cermati. Dan ini adalah saatnya untuk kita melakukan evaluasi ulang. Menurut saya, ini kita ada yang salah di ketiga lini ini. Amandemen ada salahnya. Struktur governance kita ada salahnya, ketatanegaraan kita, dan cara kita memilih orang. Dan yang ketiga adalah strategi kita salah. Tapi kalau misalnya dari yang, kalau saya ngeliat secara ekonomi ya, seharusnya kan desentralisasi ini di awal-awal reformasi saya ingat itu kayak semacam digadang-gadang lah, karena itu kan pertumbuhan itu akan langsung masuk ke daerah-daerah gitu kan. Uang itu nggak lewat pusat lagi kayak gitu. Tapi ternyata nggak sebesar itu ya dampaknya ya. Nggak. Jadi dulu waktu saya lagi kuliah doktoral ya, ini diukur dengan indikator namanya vertical fiscal balance, keseimbangan fiskal secara vertikal. Jadi dulu daerah itu kan ada pemerintah pusat, daerah tingkat 1 provinsi dan daerah tingkat 2. Yeah. Kalau sekarang kan adalah daerah otonom kan sudah pusat, provinsi dan kokap, kota dan kabupaten. Kota dan kabupaten ini zaman dulu itu menguasai sekitar 5-15% tergantung daerah mana kita bicara. PAD-nya sekitar 5-15% dari APBD. Sekarang sekitar angka yang sama. Pertanyaannya, pada saat hak untuk mengelola PAD dan sumber-sumber daya daerah diberikan kepada daerah itu sendiri, harusnya bertambah. Betul. Faktanya tidak. Ini berarti ada yang salah dengan desentralisasi. Saya ambil contoh lah. Pada saat pengumpulan PAD dilakukan, mungkin jumlah PAD naik. Tapi jumlah expenditure-nya naik juga untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya, belanja untuk foreigners. Ada di PAD? Ya, saya kira kita nggak usah didetailkan ya, bahwa semua bupati punya foreigners, kita nggak usah ini kan. Belanja-belanja yang nggak penting, misalnya di pemerintah lah, misalnya contohnya ya. Dulu menteri nggak ada polisi di depannya. Sekarang panjang sekali itu ya.
Jadi urusan-urusan yang sifatnya protokoler itu luar biasa banyaknya. Itu pengeluaran yang nggak perlu sebetulnya. Bukan hanya tidak perlu, itu menyakitkan hati rakyat. Okay. Apa kelebihan mereka? Karena duduk di sana sebagai pejabat, punya hak lebih besar daripada rakyat. Dan membelanjakan PAD. Dan membelanjakan uang rakyat. Apakah mereka bisa merasakan ruwetnya kehidupan rakyat gara-gara macet? Kan enggak. Karena mereka tuh enggak macet kan gitu kan. Ini kan konsep social justice sebetulnya. Dan konsep social justice kan sebetulnya adalah hal yang ingin dikedepankan pada saat reformasi. Kan social justice ini enggak ada. Iya, evaluasi desentralisasi ini nggak pernah. Nah, evaluasi desentralisasi ini di mana? Kan begitu. Jadi, kalau kita lihat dari sudut desentralisasi, governance, productivity, potential output, industrialisasi, inequality, dari semua range of issue yang adalah variabel-variabel fundamental dari sebuah ekonomi, ya saya mungkin bisa harus berani menyatakan bahwa reformasi gagal. Pak, ini kalau mau mengurai benang kusut ini, apa yang bisa dilakukan? Yang paling mulai dari awal sih sebetulnya kita harus menilik ulang. Ini amandemen, ini prosesnya betul atau tidak? Struktur ketatanegaraan kita sudah betul atau tidak? Ambil contoh. Mengenai masalah tata niaga barang mineral. Kita swasta dikasih hak untuk mengeksploitasi tambang. Mereka berjualan langsung. Terjadi praktek under invoicing. Uangnya ditaruh di luar negeri. Nggak masuk ke sini devisa hasil ekspor. Walaupun positif. Ya. Tapi itu kan cuma catatan. Saya ambil contoh negara lain di Central Asia. Saya nggak usah sebut satu namanya, tapi dialah Central Asia. Siapapun yang menerima tidak penting, menerima hak konsesi nggak penting. Tetapi hasil produksinya harus dijual ke negara. Negaralah yang kemudian menjual produksi ini ke luar negeri. Sehingga praktek under invoicing tidak terjadi. Devisa hasil ekspor masuknya ke bank di domestik. Pemerintah mendapatkan keuntungan dengan menjalankan tata niaga. Dia kan cari untung juga kan. Dan kemudian hasilnya itu semua direinvestasikan di dana-dana yang sifatnya provident, long term. Sehingga supply of funds itu tercipta di dalam negeri. Akibatnya cost of funds turun, biaya modal turun, sehingga investasi bisa bergerak naik. Tapi itu negara yang ini kali Pak. Kalau negara Indonesia kan maunya kan secara ini kan negara yang agak apa namanya? Loh, bukan. Menurut saya ini bukan isu demokrasi atau otoritarian. Ya, itu. Ini adalah isu governance. Kemampuan mengelola sumber daya. Karena konsesi dari awal kan bisa dibikin. Jangan lupa, bumi dan seluruh isinya adalah milik negara. Dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Azerbaijan misalnya contohnya, contoh negara lain ya, itu ada oil fund. Oh, nggak usah jauh-jauh. Timor Leste. Timor Leste itu punya oil fund. Yang jumlahnya sudah miliaran dolar. Negara yang seperti itu sudah punya miliaran dolar. Dengan pengelolaan seperti itu. Lah kok aneh Indonesia sebesar ini? Ini bukan masalah demokrasi atau tidak demokrasi. Ini adalah masalah kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia untuk sebesar-besarnya kepentingan kesejahteraan rakyat. Kan begitu. Jadi balik lagi kepada tiga hal tadi. Apakah ini masalah konstitusi yang salah? Apakah ini masalah governance yang salah? Atau masalah strategi dan policy yang salah? Saya rasa tiga-tiga yang salah.